Sosmed adalah sebagian kebutuhan hidup sekarang bagi kaum muda. Nah, di Web2 kita sudah mengenal Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya dengan perkembangan yang sangat cepat. Jika kita melihat narasi sosial fi di Web3, mungkin masih terkesan belum ada yang naik daun seperti di aplikasi di Web2 ya. Tapi di tahun 2023 hingga saat ini ada satu nama yang sangat populer di kalangan Web3 dan masih hangat dalam perbincangan karena baru saja meluncurkan tokennya dan juga memberikan airdrop. Oke, di video kali ini kita akan membahas token Friend dan juga update dari Friendtech versi kedua. Apakah layak untuk dipantau? Langsung aja kita ke videonya. Oke, let's go! Friendtech versi 2. Friendtech adalah sebuah aplikasi di mana kalian bisa beli saham kepemilikan atas teman kalian sendiri ataupun influencer. Di mana semakin teman kalian eksis, maka sahamnya akan semakin naik atau mahal. Nah, fenomena ini sempat rame di tahun 2023, di mana banyak banget influencer yang tiba-tiba jualan saham mereka dengan promosi kalau kalian bakal cuan karena influencer-influencer ini bakal eksis. Nah, platform ini masuk dalam kategori social finance, di mana nggak cuma beli saham doang, saham ini nantinya bisa digunakan sebagai kunci untuk masuk ke komunitas atau channel khusus dari influencer tersebut. Friendtech sendiri tergolong cukup sukses karena berhasil menghasilkan sekitar 61 juta dolar dari biaya transaksi setelah 8 bulan beroperasi. Nah, walaupun sempat rame, sayangnya Friendtech sempat redup juga. Untuk mengembalikan kejayaannya, Friendtech akhirnya meluncurkan pembaruan dari aplikasinya yaitu Friendtech versi 2. Peluncuran ini dilakukan pada 2 Mei 2024, agak ngaret dari jadwal aslinya ya, yang dimana seharusnya 29 April 2024. Nah, kabar baiknya ngaret ini dilakukan bukan tanpa alasan, tapi karena adanya airdrop token Friend. Nah, dramanya di sini nih guys. Karena menuju peluncuran tokennya sampai peluncurannya itu sendiri banyak banget masalah yang terjadi. Nah, buat kalian yang mau ngelola aset kalian daripada diam aja di wallet secara pasif, di Nexo kalian bisa menjadikan aset digital kalian layaknya seperti di bank. Kalian bisa meminjam aset melalui jaminan aset kalian, mendapatkan bunga yang compounding jika kalian menabung aset kalian di Nexo, serta kalian juga bisa jual beli aset digital favorit kalian. Saat ini Nexo sedang mengadakan campaign airdrop dengan total alokasi 10 juta token Nexo atau berkisaran 12 juta dolar ya. Menarik banget. Nah, buat kalian yang mau ikutan untuk dapetin airdrop dari Nexo, kalian bisa menyimak beberapa tips dan detailnya di video ini ya. Airdrop ini diperuntukkan untuk pengguna baru dan juga lama dengan cara menjelajahi ekosistem Nexo dan mendapatkan poin. Poin ini berguna untuk ditukarkan dengan airdrop token Nexo, di mana kalian bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya poin yang dimulai dari 8 Mei hingga 7 Juli dan kalian dapat mengklaim token Nexo pada tanggal 10 Juli jam 8 WIB. Nah, semakin banyak poin kalian, maka semakin banyak juga airdrop yang kalian dapatkan. Oke, lantas bagaimana cara mendapatkan poinnya? Kalian bisa melakukan beberapa aktivitas ini untuk mendapatkan poin Nexo. Yang pertama, daftar dan top up akun Nexo kalian. Daftar akun dan lakukan verifikasi, kalian akan mendapatkan 10 poin Nexo. Untuk top up, setiap $1 yang kalian top up akan mendapatkan 0,01 poin Nexo, dan jika kalian top up menggunakan BTC, kalian akan mendapatkan 0,001 poin setiap $1-nya. Jika kalian menggunakan fitur buy crypto, kalian akan mendapatkan 0,03 poin per $1-nya. Yang kedua, gunakan fitur pinjaman.
meminjam stablecoin, maka kalian akan mendapatkan 0,03 poin per $1 yang kalian pinjam. Jika kalian meminjam fiat, maka kalian akan mendapatkan 0,04 poin per $1 yang kalian pinjam. Yang ketiga, gunakan fitur exchange. Lakukan swap dan target price swap, maka kalian mendapatkan 0,02 poin untuk setiap $1-nya. Crypto bundle 0,04 poin per $1-nya, booster 0,05 poin per $1-nya, dan untuk future 0,001 poin per $1-nya. Untuk pasangan tukar dengan NETH akan dikecualikan ya untuk menghasilkan poinnya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah staking Ethereum dan program referral tidak mendapatkan poin. Hanya pinjaman yang diambil selama periode campaign yang akan terhitung dan mendapatkan poin. Withdraw aset dari Nexo, setiap $1 yang kalian withdraw akan menghilangkan 0,01 poin, dan jika kalian withdraw dalam bentuk Bitcoin akan menghilangkan 0,001 poin setiap $1-nya. Nah, kalian juga bisa loh mendapatkan boost multiplier poin dengan cara berikut. Yang pertama, jika kalian pengguna baru, kalian akan mendapatkan 5 kali poin multiplier sampai campaign ini selesai. Yang kedua, bonus multiplier mingguan hingga akhir Mei. Minggu pertama, kalian akan mendapatkan 1,5 kali. Minggu kedua, 1,4 kali lipat. Minggu ketiga, 1,2 kali lipat. Untuk minggu selanjutnya, tidak ada bonus multiplier lagi. Nah, yang ketiga, bonus untuk loyalty Nexo. Untuk tier platinum akan mendapatkan 2 kali lipat poin, untuk gold 1,5 kali lipat, silver 1,25 kali lipat. Jadi kalian bisa tingkatkan loyalty tier kalian agar mendapatkan lebih banyak multiplier poin. Nah, itu dia 3 boost multiplier yang kalian bisa dapatkan. Jadi itu semua bisa kalian dapatkan secara bersamaan. Gimana? Tertarik nggak dengan airdrop Nexo? Jika kalian ingin download aplikasi Nexo, kalian bisa download dengan link yang ada di bawah ya guys. So, terima kasih Nexo udah sponsori video malam hari ini. Kita lanjut ke topiknya. Oke, ini dia drama dari Friendtech. Drama pertama adalah masalah alokasi token, dimana sebelumnya banyak yang protes kalau investor awal atau VC itu dapat alokasi yang lumayan besar dan bisa manipulasi harga Friend. Setelah kena amuk dari komunitas ya, akhirnya tim memutuskan untuk diskusi sama investor dan mementingkan kenyamanan publik. Jadi, periode vesting investor awal dan juga VC diperketat. Nah, drama keduanya adalah masalah mekanisme token yang nggak bisa ditransfer, di mana pada awalnya diterapkan mekanisme di mana setiap penerima airdrop nggak bisa langsung jual, dan kalau mau jual harus di DEX Baniswap punyanya si Friendtech langsung. Artinya kalau pakai Baniswap, maka pengguna akan dikenakan biaya sebesar 1,5% dari setiap transaksi. Ditambah lagi, yang nerima dan mau mindahin ke wallet lain tuh gak bisa, karena tokennya gak bisa ditransfer kecuali ke wallet yang udah di whitelist. Nah, mendengar kondisi ini, komunitasnya ngamuk parah sampai sebelum peluncuran Friendtech kembali mempertimbangkan mekanisme ini. Tapi ternyata lucunya habis dipertimbangin, mekanismenya tetap diterapkan. Hasilnya banyak yang kesel dan bikin sentimen negatif buat si token Friend ini. Drama terakhir adalah masalah setelah peluncuran, di mana banyak yang ngaku gak bisa ngambil airdrop mereka. Ada yang pengen ngambil tapi gak bisa karena dikasih tahu error. Ada juga yang ngomong kalau mereka dikenakan biaya transaksi, tapi token Friend-nya gak bisa keambil alias bayarnya sia-sia. Ada juga yang bisa ngambil tapi harus nunggu 4 jam lebih dan pas sudah dapat gak bisa jual atau dibeli walaupun sudah menggunakan Baniswap di aplikasi Friendtech. Nah, yang nyeseknya lagi, ada yang klaimnya lancar dan dapat pas harga tinggi tapi nyangkut alias gak bisa jual pas lagi tinggi-tingginya. Banyak influencer yang juga ngeluh karena sebenarnya Friendtech punya sumber daya yang cukup buat bikin peluncuran ini lancar. Tapi, walau kelihatan kayak banyak masalah ya guys, kenyataannya ternyata yang bermasalah itu cuma 10% dari seluruh alokasi airdrop ya guys. Karena 90%-nya bisa klaim tapi pakai fitur baru dari Friendtech V2, yaitu dengan cara gabung ke satu klub atau komunitas dan follow 10 akun influencer di dalam Friendtech yang aktif
negatif atau jualan key mereka. Sebenarnya niat awal dari Friendtech menerapkan mekanisme ini, penguncian ini itu baik karena mencegah orang langsung keluar dari ekosistemnya atau bahkan menjual si token friend. Tapi gak bisa dipungkiri, semuanya udah terlanjur kecewa. Jadinya setelah peluncuran harga friend itu lumayan turun drastis. Oke, sekarang kita membahas token friend. Nah, menurut data dari CoinGecko, harga tertinggi friend setelah meluncur itu sampai ke sekitar 3,2 dolar dan sempat turun ke sekitar 0,8 dolar karena banyaknya sentimen negatif. Tapi kalau kita lihat di DEX Screener, harga aslinya sempat naik sampai sekitar 168 dolar. Jadi nyesek banget kan kalau pas lagi tinggi-tingginya kalian gak bisa jual. Nah terus untuk sekarang harganya relatif volatil di angka 1 hingga 2 dolar, yang dimana berarti bagus ya mengingat harganya terendah sampai di bawah 1 dolar. Oke, terus sekarang kalau punya friend mending diapain ya daripada dijual? Mending kalian bisa cobain beberapa hal ini ya guys. Pertama adalah menggunakan liquidity pool mereka untuk mengunci token friend dan juga ETH untuk mendapatkan imbalan. Ada sumber 3 imbalan yang bisa kalian dapatkan, yaitu 1,5% dari biaya transaksi, dan kalian akan mendapatkan total alokasi 12 juta token friend yang akan dibagikan selama 1 tahun. Serta kalian akan mendapatkan 1,5% dari biaya transaksi untuk transaksi di klub. Klub ini sama seperti kunci, yang intinya dimana saham atau kunci untuk masuk ke komunitas private dari influencer. Bedanya adalah klub masuk ke komunitas obrolan yang bisa ngobrol langsung, sedangkan key lebih ke channel yang bisa komunikasi dalam satu arah. Terus, klub masa pengikatnya lebih bervariasi dibanding dengan kunci. Ditambah lagi, klub ini bisa menghasilkan referral karena bisa dibagiin ke user lainnya. Nah, perbedaan utamanya adalah kunci dibeli menggunakan ETH, tapi klub dibeli menggunakan friend. Jadi, kalau kalian gak mau ngunci friend, kalian bisa pakai buat beli klub buat masuk ke komunitas-komunitas kabal di kripto yang ada di Friendtech. Kelihatannya friend masih punya potensi, jadi sayang ya untuk dijual. Soalnya, FAT seputar Friendtech saat ini gak punya dasar yang konkret, alias cuma sekedar error biasa yang bisa dibenerin. Nah, menurut pandangan dari RR, Friend ini token social fi pertama di ekosistem Ethereum, khususnya di L2 Base ya, yang meluncur ke pasar dan punya daya tarik yang cukup kuat. Menurut data dari Franklin Templeton, perusahaan manajemen aset dengan dana yang dikelola sekitar 1,5 triliun, 46% transaksi di L2 Base adalah transaksi dari social fi, dan salah satu pemimpin social fi di sana adalah si Friendtech. Friendtech juga bukan aplikasi sosial biasa karena mereka mempunyai DEX-nya sendiri. Dan juga sumber pendapatan nyata dari transaksi media sosial sebesar 61 juta dolar sejak peluncurannya. Selain itu, tokenomics Friend juga menarik karena dua alasan utama, yaitu tidak ada jadwal unlock yang akan datang dan 100% alokasi airdrop sudah pada diklaim. Hasilnya, kalau ada yang mau jualan harusnya kemarin-kemarin sih udah ya. Jadi, tekanan jual ke depannya gak bakal terlalu parah seperti di awal pelancarannya. Ditambah lagi, token ini baru tersedia di satu DEX saja, yaitu Buniswap, DEX punyanya si Friendtech, dan beberapa exchange kecil bukan exchange tier 1 besar. Branding produk ini juga cakep kan, menyesuaikan dengan tren konten yang lagi naik banget nih sejak 2020. Tim di balik Friendtech juga udah menunjukkan kalau mereka sepenuh hati bikin proyek ini karena mereka nggak minta alokasi token apapun plus dedikasiin diri mereka ke aplikasi Friendtech ini. Timnya juga udah didukung sama Paradigm, sebuah visi yang terkenal pandai membangun keuntungan di industri kripto. Jadi harusnya sentimen negatif sementara gini bakal hilang, apalagi kalau bull market jadi dateng ya. Nah, ditambah lagi, walaupun sentimennya lagi jelek, justru angka penggunanya terus-terusan meningkat, menguatkan fakta kalau FAT ini hanyalah sementara. Nah, terakhir, perlu diingat kalau Friend ini masih baru dan kegunaannya bisa jadi dikembangkan. Jadi, masih ada kemungkinan inovasi ke depannya yang menguntungkan holders, bisa jadi sentimen positif buat harga Friendtech nanti.
Oke, tapi balik lagi guys, kita bukan nge-shilling sebuah project ya, tapi ngasih pandangan pribadi aja. Karena semua token walaupun bagus akan tetap mengalami volatilitasnya kalau masih baru. So, gimana menurut kalian? Apakah Friend layak di hold? Dan bagaimana perkembangan Friendtech untuk kedepannya? Apakah bisa diadopsi oleh massal layaknya sosmed di Web2? Berikan tanggapan kalian di bawah ya. By the way, Friendtech udah Republik Rupiah bahas itu jauh-jauh hari sebelum meluncurkan airdropnya, dan udah kita bahas mengenai tokennya sebelum video ini dibuat. Jadi jika kalian ingin pembahasan yang alpha dan juga lebih mendalam, kalian bisa bergabung dengan member Republik Rupiah. Dan jika kalian ingin mendapatkan seluruh benefitnya, kalian bisa minting Heritage NFT. Kalian akan mendapatkan beberapa airdrop yang sudah bekerja sama dengan Republik DAO, dan kalian akan mendapatkan akses membership selama seumur hidup kalian. So, jangan sampai kehabisan ya, karena stoknya sangat terbatas. So, sekian aja untuk video malam hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!